Nyalahin Gen Z yang nggak bisa beli rumah karena duitnya habis buat konser sama jajan matcha, menurut gua sama aja kayak lu naik ojek, kepanasan, terus nyalahin abang ojeknya gara-gara cuacanya panas. Harus gimana abangnya? Mau lu suruh buat geser matahari biar cuacanya jadi lebih adem gitu? Itu kan susah. Orang si abangnya aja nggak punya kendali atas hal itu, ya nggak sih? Nah, perasaan anak Gen Z juga kurang lebih sama kayak gitu. Dari hasil survei yang dirilis sama IDN Research Institute, 64% Gen Z di Indonesia lagi dilanda stres finansial. Pemicunya ada banyak, mulai dari inflasi, gaji yang segitu-gitu aja, lapangan kerja yang lagi seret, serta tekanan digital dan sosial. Jadi masalahnya bukan cuma di berapa banyak uang yang dihabiskan buat beli matcha, ngonser, atau subscribe nonton drama Cina, tapi ada banyak hal-hal di luar kontrol kita yang bikin perencanaan uang buat masa depan itu rasanya nggak masuk akal dan nggak masuk di kantong. Situasi ini bikin banyak Gen Z yang ngerasa kesulitan buat nyampe ke target keuangan jangka panjang, kayak beli rumah, nyiapin dana pensiun, dan sebagainya. Coba deh, bayangin aja gimana caranya gaji yang imut-imut itu harus berkelahi dengan target masa depan yang angkanya bisa mencapai ratusan juta. Sementara itu, ada kehidupan di masa sekarang yang harus terus berjalan dan juga butuh biaya. Tapi gua dan semoga lu juga tentunya nggak mau terus-terusan kayak gini. Jadi, karena kita nggak bisa kontrol kondisi ekonomi dunia, seperti halnya abang ojek nggak bisa nurunin panas matahari, mungkin yang bisa kita lakukan adalah mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita kontrol, tapi efeknya besar dalam jangka panjang. Di akhir video ini, gue bakal kasih game atau challenge kecil yang bisa lu coba buat melatih kebiasaan baik itu. Tapi sebelum sampai sana, kita mulai dulu dari belajar mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Gue udah sebutin di awal kalau ada banyak faktor eksternal kayak kondisi ekonomi, kebijakan keuangan, lapangan kerja, serta segala hal yang muncul di media sosial kita yang nggak bisa kita kontrol. Tapi respons atau reaksi kita terhadap segala hal tadi masih bisa banget kita kendalikan. Dan percaya atau enggak, ini akan banyak berpengaruh sama kondisi keuangan kita di masa depan. Ketika kondisi ekonomi di dunia lagi enggak baik-baik aja, kita harus siap-siap sama skenario terburuk yang mungkin terjadi. Entah itu kena layoff, entah itu kehilangan klien atau project yang awalnya udah oke ternyata tiba-tiba batal. Cara orang merespons kondisi ini pastinya bakal beda-beda. Mungkin ada yang pasrah aja. Ya udah, kalau kena layoff ya gimana lagi? Siap-siap aja cari lagi kerjaan yang lain. Ada juga yang sebelum kejadian udah nyiapin beberapa strategi biar bisa survive seandainya hal terburuk itu akan terjadi. Misalnya, lo bisa motong pengeluaran yang sifatnya wants, alias nggak penting-penting amat, dan lo bakal tetap hidup walaupun lo nggak punya ini. Kemudian fokus sama needs, atau kebutuhan pokok yang kalau ini nggak punya, lo nggak bisa hidup dan berfungsi. Nah, lo udah bisa bedain ya mana yang wants dan mana yang needs. Udah belum? Yang udah bisa coba kasih tahu di kolom komentar ya. Selain itu, lo juga bisa mulai siap-siap cari side hustle buat dapet income tambahan. Jadi misalnya sejelek-jeleknya lo kena layoff, pemasukan lo nggak kosong-kosong amat.
dan lo tetap bisa punya pekerjaan. Apapun pilihannya, kontrolnya ada di lo. Lo yang megang remote, lo yang bisa nentuin cara apa yang bisa lo lakukan untuk menyelamatkan diri dari kondisi yang nggak menguntungkan buat lo. Oh iya, ingat kan ya, tadi gue sempat juga sedikit menyinggung tentang mengontrol respons kita terhadap apa yang kita lihat di medsos. Ternyata apa yang kita lihat di medsos atau media digital itu tuh tanpa kita sadari berpengaruh juga sama cara kita memperlakukan uang. Tahun 2020 ada sebuah riset dari Nielsen yang nyebutin kalau 61% konsumen Indonesia dari kelompok umur Gen Z dan milenial seringkali beli barang gara-gara terpengaruh oleh influencer di medsos. Masalahnya, belanjanya ini gara-gara FOMO doang, bukan karena mereka beneran butuh. Apakah uangnya ada? Belum tentu juga. Tapi selama ada pay later, kenapa tidak? Gue sempat baca juga riset dari OJK di tahun 2024. Katanya 75% orang Indonesia punya akses ke layanan keuangan. Tapi cuma 65% yang punya cukup literasi untuk bisa memanfaatkan layanan keuangan itu dengan baik. Akses layanan keuangan ini ada apa aja sih? Mulai dari aplikasi digital banking, platform buat investasi, saham, reksadana, kripto, bahkan aplikasi pinjol atau pay later. Sedihnya, kemudahan akses ini nggak dibarengi sama literasi keuangan yang baik. Jadinya banyak Gen Z yang bukannya investasi tapi malah gambling. Terus karena akses ke pinjol dan layanan pay later lebih gampang, spendingnya juga cepat banget karena bisa bayarnya itu nanti. Lo tau gak sih kalau ternyata per April tahun 2025 utang pinjol udah mencapai 80,94 triliun. Jumlah ini naik 29,01% secara tahunan. Terus kredit macet pay later juga naik dari 3,48% ke 3,78%. Kebanyakan yang pakai pay later ini tuh Gen Z sama milenial. Lebih tepatnya 48,27% milenial dan 39,94% Gen Z. Nah, kalau ada lo, temen lo, keluarga lo yang punya utang atau kredit macet di pay later maupun pinjol, saran gua sih harus cepat diberesin. Soalnya walaupun kelihatannya kecil-kecil, tapi bakal numpuk terus. Dan ini bikin skor lo di SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikelola OJK jadi jelek. Takutnya nanti kalau suatu hari lo mau beli rumah atau cicil mobil atau mengajukan KPR, lo bakal susah untuk di-approve. Bahkan bisa juga gagal karena melihat dari riwayat atau skor lo yang nilainya jelek itu. Selain gampang buat akses pinjol atau pay later, akses untuk bayar-bayar atau beli-beli yang gampang ini, tapi seandainya tidak digunakan dengan bijak, juga bisa sangat bahaya. Untuk sekedar informasi, 41,9% transaksi pay later itu datangnya dari pembayaran lewat kris. Balik lagi, keputusan apapun yang lu ambil, kontrolnya ada di lu. Ketika lu buka medsos dan lihat barang yang lucu tapi sebenarnya lu nggak butuh, lu bisa milih buat nggak beli. Lihat temen atau influencer liburan fancy ke tempat yang lu suka, lu bisa mutusin untuk nabung dulu dan berangkat nanti, atau detik itu juga pesen tiket dan bayar nanti, walaupun risikonya nambah hutang lagi yang padahal bisa lo hindari. Ingat, lo yang punya duit, lo yang punya kendali. Tapi bang, kita kerja keras buat apa kalau nggak dinikmati? Emang nggak boleh kita senang-senang pakai duit hasil kerja keras kita selama ini? Ya nggak gitu juga sih.
boleh banget seneng-seneng. Makanya di kalangan Gen Z, istilah soft saving sekarang cukup populer. Intinya sih, soft saving ini adalah metode nabung di mana lo tetap bisa menikmati hidup dan bersenang-senang dengan uang yang lo punya, tapi tetap konsisten nabung walaupun nilainya imut-imut sekali. Mau 10.000 sehari atau 100.000 per minggu, atur aja. Yang penting ada progresnya. Soft saving ini lumayan bisa melatih kita buat punya hubungan yang baik sama uang. Kita bisa menikmati hasil kerja keras tapi nggak nyesel di masa depan. Kuncinya adalah self-control. Senang-senang boleh asal tetap sesuai sama kemampuan kita. Nggak harus maksain, nggak harus semua yang lagi hype kita ikutin. Gua percaya uang itu seharusnya bukan jadi bahan flexing kekayaan, tapi jadi alat untuk bikin kita punya hidup yang layak dan menyenangkan. Balik lagi, kayak analogi abang ojek yang gak bisa mindahin matahari tadi. Kita juga gak bisa mindahin inflasi atau harga properti, tapi kita bisa pilih mau kepanasan sambil ngeluh atau siap-siap bawa payung atau kipas portable. Kita semua, terutama Gen Z yang mulai merintis di dunia yang lagi banyak kejutannya ini, serba nggak pastilah dan nggak bisa kita kontrol penuh atas faktor-faktor yang terjadi di luar sana, sebetulnya masih punya pilihan yang sama. Bisa terus kejebak FOMO dan utang, atau mulai bikin kebiasaan kecil yang bikin kita tahan banting. Jadi, kalau ada yang bilang Gen Z itu generasi boros atau nggak bisa nabung, kayaknya kurang tepat. Faktanya, kita hidup di tengah tekanan ekonomi dan sosial yang berat. Tapi justru itulah tantangannya. Gimana caranya kita tetap bisa pegang kendali walau dunia di luar nggak bisa kita atur. Ingat, lo yang punya duit, lo yang punya kendali. Dan setiap keputusan kecil hari ini, mau itu nabung 10.000 atau nahan diri dari FOMO, akan jadi pondasi masa depan lo sendiri. Sesuai janji gue di awal, gue ada challenge kecil-kecilan buat bikin lo lebih semangat untuk nabung dan investasi. Mulai hari ini, setelah nonton video ini, coba deh lo sisihkan uang yang lo punya setiap hari dengan nominal sesuai kayak yang di tabel ini. Tabelnya boleh lo screenshot, jadiin wallpaper, boleh lo print, terus ditempel di tembok kamar, boleh lo tulis tangan, bebas. Yang penting ingat, kalau lo udah punya RDN, masukin nominal itu setiap hari ke RDN. Setelah kekumpul di hari ke-30, pakai uangnya buat beli saham yang menurut lo value-nya bagus. Kalau lo maunya beli reksadana, boleh. Lo bisa langsung taruh di reksadana lo setiap hari. Kalau belum punya reksadana atau RDN, ya udah kumpulin aja dulu sampai 30 hari di rekening lo. Yang penting jangan dipakai. Lo bisa tabung aja di bank atau di hari ke-30 setelah kumpul bisa lo beliin emas. Lagian zaman sekarang udah ada juga platform yang bisa investasi mulai dari Rp10.000. Nggak ada alasan lagi butuh modal besar. Video ini bisa hadir karena kerjasama gua bareng Ajaib Sekuritas. Kalau lo tertarik untuk mulai investasi saham, lo membutuhkan bantuan sekuritas untuk bikin rekening dana nasabah alias RDN. Salah satu rekomendasi gua adalah Ajaib Sekuritas. Kalian bisa download dan install aplikasi Ajaib Sekuritas di HP masing-masing. Abis download kemudian daftar, masukin juga kode gua saham dari nol, biar lo dapat hadiah 1 lot saham dari Ajaib Sekuritas setelah berinvestasi pertama kali. Ajaib Sekuritas aman karena sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain beli saham yang emang udah ada di pasar modal saat ini, lo juga bisa mulai beli saham yang bahkan baru mau muncul di pasar modal Indonesia. Contohnya kayak Superbank ini.
Udah nggak ada lagi ribet-ribet karena sekarang di aplikasi Ajaib Sekuritas, lo langsung bisa beli saham IPO dengan hanya beberapa langkah aja. Di home-nya, lo tinggal klik eIPO, kemudian pilih saham yang lo mau. Pastikan lo udah baca tentang perusahaan tersebut ya. Di sini juga lo bisa baca lebih lanjut tentang perusahaannya melalui prospektusnya. Atur berapa lot yang lo mau, dan enaknya di Ajaib ada opsi untuk cash tidak ditahan. Jadi lo bisa pesan dulu, bayarnya belakangan. Jadi lo bisa tetap amanin slot, tapi dananya nggak terkunci dan tetap bisa produktif digunakan untuk transaksi lainnya deh. Kalau udah tinggal lanjut pesan, lalu udah deh, pesanan eIPO berhasil. Prosesnya mudah dan bebas biaya transaksi alias gratis. Kalau ada salah pesan juga bisa lo ubah atau cancel ordernya. Fleksibel banget. Buat lo yang ingin mulai perjalanan investasi dan memaksimalkan aset, Ajaib Lite adalah starting point terbaik. Jadi jangan sampai lo punya alasan untuk nggak mulai nabung dari sekarang. Oke? Nggak punya rekening bank, nggak punya RDN, nggak punya reksadana, gimana bang? Ya bikin. Kalau duit lo simpen doang di celengan ayam, nanti dia bukannya bertumbuh dan berbunga, yang ada malah berjamur dan dimakan rayap. Nominal totalnya nggak akan gua kasih tahu di awal. Gua pengen di hari ke-30 lo bisa lihat sendiri berapa banyak yang kekumpul di tabungan lo. Jangan gatel dipakai buat jajan dulu ya. Intinya, tabel ini gue bagiin di sini biar lo bisa mulai punya kebiasaan baik menabung. Dan syukur-syukur lebih lanjut bisa mulai investasi. Dikit juga tidak apa-apa. Anything is better than nothing. Sedikit lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Seandainya cara ini lo lakukan dengan konsisten dalam jangka waktu yang panjang, di masa depan nilainya akan naik terus. Jadi sekecil apapun keputusan keuangan yang lo ambil hari ini, kontrolnya ada di lo. Dan lo yang menentukan sendiri masa depan lo. Sekian dari gua, pesan gua tetap dari dulu, jangan malu untuk belajar saham dari nol.